Terlihat sebuah anak remaja tengah dibuli oleh teman-temannya. Dia hanya diam dengan menundukkan wajahnya pada kedua kakinya berjongkok di sudut tembok sekolah. Kalian ini lagi pada ngapain? Pergi bubar semua, masuk ke dalam kelas. Ucap seorang pria paruh baya yang bernama Pak Heri. Kamu tidak apa-apa? Tanya Pak Heru kepada anak tersebut yang dibuli bernama Bagas. Anak remaja itu hanya terdiam seolah dia trauma dengan kejadian yang menimpa dirinya. Setiap hari dibuli oleh teman-teman sekolahnya yang membuat mentalnya menjadi terganggu. Pak Heru sebagai guru olahraga di sekolahan tersebut, beliau orang yang sangat baik dengan banyak siswa yang sangat menyukainya. Beliau sangat ramah dan menyenangkan, bisa membuat para siswa nyaman dengan metode pembelajarannya. Usia beliau sekitar 45 tahun, bertubuh gempal dengan sebuah brewok tipis yang menghiasi wajahnya. Beliau begitu sangat mempesona dengan ketampanannya dan kulit yang putih kontras dengan harisma beliau. Tidak hanya para siswa yang menyukainya, ada beberapa guru di sana yang tergila-gila dengan Pak Heri. Kini Bagas tengah dibawa ke ruangannya dengan penuh kesabaran dan sikapnya yang lembut. Akhirnya Bagas mau berbicara dengan beliau. Sudah, jangan dipikirkan, biarkan saja orang yang sudah menyakiti kamu sudah bapak hukum, ucap Pak Heri. Pokoknya, kalau ada yang menyakiti kamu bilang sama bapak biar bapak hukum anak itu, ucap tegas Pak Heri. Tak hanya itu, beliau juga memberikan masukan kepada Bagas untuk membangun mentalnya menjadi lebih kuat. Makasih ya Pak, balas Bagas. Setelah beberapa lama, mereka berdua di dalam ruangan Pak Heri. Bagas duduk di bangku sekolah menengah tingkat atas anak dari orang beradan, namun Bagas kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Membuat dia menjadi sangat lemah dan dibuli oleh teman-temannya. Namun ada seseorang teman Bagas yang begitu setia kepadanya. Anak itu bernama Yudi. Dia selalu membela Bagas ketika sedang dibuli sama teman sekelasnya. Kamu tadi kenapa sampai dipanggil ke ruang guru olahraga? Tanya Yudi. Tadi gua dibuli lagi sama anak-anak, untung Pak Heri nolongin gua terus beliau membawa gua ke ruangannya, ucap Bagas. Kan gua udah bilang berkali-kali elo itu harus kuat, jangan mau dibuli, jika perlu lawan ajak berantem sekalian, ucap Yudi dengan emosi. Sifat Yudi sangat berbeda dengan Bagas, dia begitu terlihat kuat dan mandiri. Sedangkan Bagas terlihat lemah dan sangat manja. Dengan apa yang diminta Bagas pasti kedua orang tuanya mengabulkan. Namun Bagas kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Dengan jarang berada di rumah, sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Bagas terlihat layaknya anak remaja biasa, dengan tubuhnya besar tinggi, parasnya yang tampan. Hanya saja mental Bagas terlalu lemah, tidak berani untuk melawan. Pak, kenapa papa sama mamah jarang ada di rumah? Bagas itu ingin papa sama mamah ada di rumah, jangan ngurusin kerja terus, ucap Bagas dengan kesal. Sayang, papa sama mamah itu bukannya tidak mau berada di rumah, namun papa sama mamah mencari uang buat kamu, ucap papahnya duduk di dekat Bagas. Betul itu sayang yang diucapkan papah kamu, ucap ibunya dengan nada yang lembut. Ayah, papa sama mamah sama saja, ucap Bagas dan langsung berlalu pergi menuju ke kamarnya. Di pagi hari seperti biasa Bagas berangkat sekolah diantar dengan seorang supir pribadinya. Berjalan perlahan menuju ke kelasnya, namun ada beberapa anak laki-laki bergerombol langsung mendorong tubuh gempal Bagas sampai tersungkur. Sial. Belum apa-apa gua udah dikerjain sama anak-anak, ucap Bagas dengan beranjak bangkit berdiri. Kamu tidak apa-apa, tanya Pak Heri sesaat beliau langsung membantu Bagas berdiri. Tidak Pak, tadi saya dijorokin sama anak-anak, gak tahu siapa dia langsung kabur, ucap Bagas dengan kesal. Sudah tidak apa-apa, kamu masuk ke kelas biar bapak cari orang yang jorokin kamu tadi, ucap Pak Heri dan berlalu pergi. Mental Bagas lemah, namun Bagas pintar dalam belajar. Setiap kenaikan kelas pasti Bagas juara satu. Itu juga yang membuat teman sekelasnya banyak yang iri dengan membuli melihat kelemahannya. Namun Yudi tidak begitu, dia begitu berbeda dengan teman lainnya yang selalu membela Bagas. Bagas tengah fokus memperhatikan guru yang sedang mengajar di depan kelas. Namun sesaat pikiran Bagas terlintas dengan Pak Heri yang selalu dari dulu membantunya. Sampai mereka terlihat begitu sangat dekat. Setelah beberapa hari kemudian, Bagas sering main ke ruangannya, entah itu sekedar sharing atau Pak Rudi kembali memberikan masukan. Supaya mentalnya menjadi kuat dan menjadi pemberani, Bagas nyaman dengan Pak Heri yang begitu sangat perhatian kepadanya. Perhatian ini tidak didapatkan dari kedua orang tuanya yang hanya memikirkan kerja dan kerja. Berbeda terbalik dengan Pak Heri yang begitu perhatian kepada Bagas. Pak, saya mau pulang bersama dengan teman, jadi bapak tidak usah jemput saya,
ucap Bagas pada sebuah telepon selulernya kepada supir pribadinya. Gua balik duluan ya gas, ucap Yudi dengan membawa sepeda motornya. Oke hati-hati di jalan, ucap Bagas terlihat mereka berdua saling melambaikan tangan. Tak beberapa lama mobil Pak Heru telah berada di hadapan Bagas yang tengah menunggunya di jalan depan sekolah. Kini mereka berdua tengah berada di dalam mobil duduk dekat Pak Heru di depan sambil menyetir. Pak kita mau kemana? Tanya Bagas dengan sebuah senyum. Kita mau terapi mental di rumah Bapak biar leluasa tidak terganggu dengan kebisingan, ucap Pak Heri. Memang harus seperti itu ya Pak, tanya Bagas. Iya harus suasananya, yang tenang tidak berisik supaya semua yang Bapak ucapnya masuk ke dalam otak kamu, balas Pak Heri. Selain menjadi guru olahraga, ternyata Pak Heri ini seorang psikolog pantas saja dia sangat paham dengan keadaan Bagas. Bagas juga merasakan perubahan terhadap dirinya yang mentalnya kini semakin kuat dan menjadi pemberani. Tak lama, mereka telah sampai di rumah Pak Heri, dengan terlihat mereka keluar dari mobil setelah terparkir di garasi. Kini mereka berdua telah berada di dalam rumah Pak Heri, sesaat Bagas duduk di sebuah sofa, dan Pak Heri berlalu meninggalkannya masuk ke dalam. Tak lama beliau kembali dengan hanya memakai celana pendek dan bertelanjang dada. Gerah cuacanya panas banget hari ini, ucap Pak Heri sesaat duduk berdekatan dengan Bagas. Iya Pak Bagas, juga merasakan hal yang sama, ucap Bagas. Iya Pak maaf kok sepi rumahnya memang keluarga Bapak, pada kemana? Tanya Bagas dengan penasaran. Istri Bapak di kampung bersama anak Bapak, sempat diajak tinggal di sini, namun katanya tidak betah cuacanya panas, ucap Pak Heri. Iya Pak. Terus kapan kita mau mulai tanya Bagas kepada Pak Heri? Santai aja dulu bagaimana, kalau kita makan dulu, ucap Pak Heri. Baik Pak balas Bagas dengan sebuah senyum manisnya. Sesaat mereka berdua menuju ruang makan untuk makan bersama dengan sebelumnya mereka di perjalanan berhenti untuk membeli nasi bungkus. Pak, makasih ya sudah baik sama Bagas, ucap Bagas sambil menikmati makannya. Bagas tidak merasakan sebuah kasih sayang dari kedua orang tua Bagas yang sibuk bekerja. Namun entah kenapa Bagas mendapatkan sebuah kasih sayang dari Bapak yang begitu tulus dan sangat perhatian, ucap Bagas kembali. Pak Heri sebenarnya sudah mengetahui dari gerak, sikap dan tingkah laku Bagas. Namun beliau tidak mengatakannya takut mental Bagas menjadi lebih parah. Beda dengan Bagas yang mau menceritakannya sendiri seolah dia berani dan mau mengungkapkan tanpa sadar membangun mentalnya. Setelah selesai makan, terlihat mereka berdua menuju ke suatu ruangan dengan pencahayaan lampu yang pas. Terdapat sebuah sofa empuk dengan karpet yang membentang indah di lantai. Bagas merasakan saat masuk ke dalam ruangan tersebut terasa sangat rileks dengan duduk pada sebuah sofa empuk. Tak berselang lama, mereka tengah memulai untuk terapi mental dengan terdengar ucapan Pak Heru yang lembut, membuat pikiran Bagas merasa rileks. Dan semua perkataan Pak Heri masuk dengan mudah di dalam motoriknya, seolah Bagas merasakan kembali bersemangat dengan muncul sifat beraninya yang sangat kuat. Namun entah kenapa kedua mata Bagas fokus terhadap tubuh gempal Pak Heri seolah Bagas ingin memeluknya dan terbayang sebuah kenyamanan yang mendalam dalam benaknya. Kini mereka tengah selesai dan terlihat tidak begitu serius mengobrol dan bercanda. Pak, boleh Bagas memeluk Bapak? Tanya Bagas dengan tiba-tiba. Pak Heri mengerti dengan keadaan Bagas yang kurang perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Pak Heri tidak menolak malah beliau membolehkan Bagas untuk memeluk dirinya dan meminta Bagas untuk menganggap beliau sebagai papahnya. Bagas merasakan kenyamanan yang luar biasa terlihat kepalanya mengendus pada dada gempal Pak Heri. Entah kenapa, setelah beberapa lama Pak Heri merasakan tubuhnya panas. Jantungnya berdetak kencang dengan aliran darahnya yang begitu cepat. Sesaat tubuh Pak Heri bergetar dengan masih memeluk tubuh Bagas. Kenapa orang lain yang begitu sangat tulus dan perhatiannya kepada Bagas, sesaat terlihat Bagas mengeluarkan air mata, gumam dalam hatinya. Namun beberapa lama, Bagas merasakan tubuhnya sedikit bergetar dengan merasakan sesuatu di bawahnya bergerak. Bagas tidak mengerti kenapa bisa terjadi, apakah Bagas merasakan lebih dari sekedar kenyamanan. Sentuhan kulit mereka begitu sangat terasa sensitif, sampai pada akhirnya, tanpa sadar terdengar sebuah nafas tersengan dari keduanya. Di ruangan yang membuat Bagas terasa rileks menjadi sebuah saksi bisu di mana Bagas untuk pertama kalinya merasakan kenikmatan yang luar biasa. Maafkan Bapak tidak bisa kontrol diri Bapak, sampai terjadi seperti ini, ucap Pak Heri dengan wajahnya penuh bersalah. Tidak apa Pak Bagas tidak menyalahkan Bapak, semua ini terjadi begitu saja.
Dan Bagas pun menikmatinya. Jadi Bagas harap Bapak jangan menyalahkan diri sendiri, ucapnya. Setelah beberapa lama, Bagas terlihat diantar pulang ke rumahnya oleh Pak Heri. Entah kenapa Bagas begitu merasa sangat bahagia bila berada di dekat Pak Heri. Sedangkan di rumah Bagas kembali merasakan kesepian dengan mama dan papahnya tidak ada di rumah. Pada malam hari Bagas kembali mengingat kejadian bersama dengan Pak Heri di rumahnya. Terlihat tubuh gempalnya sedikit bergetar dengan pandangan kedua matanya kosong. Seolah membayangkan kembali saat bersama dengan Pak Heri. Setelah beberapa hari berlalu kini, Bagas tengah berubah dengan mentalnya kuat dan menjadi seorang yang pemberani. Sedikit siswa yang sekarang mengganggunya, namun masih ada beberapa yang sok jagoan. Semua itu tidak diambil pusing oleh Bagas, dengan Yudi yang selalu berada di samping Bagas untuk membelanya. Terlihat Bagas berjalan perlahan menuju ruangan Pak Heri, terdengar sebuah ketukan pintu. Kini Bagas tengah bersama Pak Heri di dalam ruangan dengan Pak Heri duduk di kursi membaca koran. "Kira Bapak siapa?" tanya Pak Heri dengan lembut. "Pak, ini Bagas bawakan kado buat Bapak," ucap Bagas sambil memberikan sebuah kado kepada Pak Heri. "Kado? Kenapa Bapak dikasih kado?" tanya Pak Heri dengan penasaran. "Hari ini bukannya hari ulang tahun Bapak ya?" ucap Bagas dengan tersenyum. "Oh, iya Bapak sampai lupa dengan hari ulang tahun Bapak, tapi gak usah repot-repot Pak kasih kado segala," ucap Pak Heri. Bagas tidak merasa direpotkan, malah Bagas merasa sangat berterima kasih Bapak membuat mental Bagas menjadi kuat. Selain itu, Bagas berterima kasih Bapak telah memberikan kasih sayang yang tulus kepada Bagas, ucap Bagas dengan mata yang berbinar. "Sudah tidak apa-apa semua Bapak lakukan, karena Bapak sayang sama kamu," ucap Pak Heri dengan memeluknya. "Iya Pak Bagas, juga sayang sama Bapak," ucap Bagas. Sesaat Pak Heri membuka kado dari Bagas terlihat sebuah jam tangan mewah. "Wah, Bapak sepertinya tidak bisa menerima ini," ucap Pak Heri. "Kenapa Pak?" tanya Bagas dengan raut wajahnya berubah kecewa. "Bukan tidak mau menerima, tapi sepertinya ini tidak layak buat Bapak, terlalu mahal harganya," ucap Pak Heri. "Pokoknya Bapak harus terima pemberian Bagas itu sebagai kenang-kenangan dari Bagas. Dan juga itu bukan uang orang tua Bagas, hasil Bagas nabung sendiri," ucap Bagas dengan antusias. "Ya sudah, kalau begitu Bapak terima ya, terima kasih hadiahnya, pasti Bapak akan selalu memakainya," ucap Pak Heri dengan memeluk Bagas kembali. "Pak, boleh Bagas berbicara?" ucap Bagas dengan tiba-tiba jantungnya berdetak kencang. "Boleh, silahkan, kamu mau bicara apa?" ucap Pak Heri. "Pak Bagas sepertinya jatuh cinta sama Bapak, bukan lagi dari sekedar rasa sayang dan ketulusan, melainkan sebuah cinta yang tumbuh di dalam hati Bagas," ucapnya. Sontak membuat Pak Heri terkejut dengan ucapannya. "Tapi Bapak punya keluarga, anak dan istri, bagaimana Bapak bisa menerima cinta kamu?" tanya Pak Heri dengan wajahnya yang tegang. Bagas tidak mempermasalahkan itu, yang penting Bagas bisa bersama dan dekat sama Bapak saja, sudah membuat hati Bagas bahagia, ucap Bagas. "Ya sudah, kalau begitu kita jalanin saja dulu. Bapak juga sebenarnya menyukai kamu sama seperti halnya kamu dengan apa yang dirasakan," ucap Pak Heri. Terlihat sebuah senyum keluar dari wajah keduanya dengan saling berpandangan. "Nak, besok Mama mau keluar negeri untuk beberapa hari bersama dengan Papa. Kamu di rumah baik-baik ya, jangan nakal. Semuanya sudah Mama siapkan kebutuhan kamu," ucap ibunya. "Ada kerjaan yang harus Mama dan Papa selesaikan," ucap kembali ibunya. "Iya Ma," ucap Bagas dan langsung berlalu pergi ke kamarnya. Bagas tidak merasakan kehangatan bersama dengan keluarganya. Terlihat papahnya sibuk dengan handphone. Begitu pula dengan ibunya sibuk menonton drama Korea. Bagas merasa seperti orang asing di dalam rumah bersama mama dan papahnya. Boro-boro untuk weekend bersama keluarga. Semua hari mereka disibukkan dengan bekerja. Di pagi hari ibu dan papahnya Bagas tengah bersiap untuk pergi ke luar negeri. Sedangkan Bagas masih tertidur di kamarnya. Kebetulan hari ini libur sekolah. Sebelum siang hari Bagas terbangun dari tidurnya dan beranjak keluar dari kamarnya. "Bi, Papa sama Mama sudah pergi?" tanya Bagas kepada asisten rumah tangganya yang bernama Bi Ina. "Sudah Den, tadi Bibi bangunin Aden, cuman enggak bangun Mama, Papa keburu telat katanya, jadi beliau langsung berangkat," ucap Bi Ina. "Oh, iya Bi, tidak apa-apa," balas Bagas. "Der, Bibi sudah siapkan makanan buat Aden," ucap Bi Ina kembali. "Iya Bi, makasih," balas Bagas. Tak lama Bagas kini sedang berada di ruang makan dengan telah disiapkan oleh Bi Ina. "Kamu lagi apa, sibuk tidak? Gimana kalau kita jalan-jalan hari ini?"
ucap Pak Heri dalam sebuah pesan di handphone. Tidak Pak, kebetulan Bagas lagi kesal di rumah, balas Bagas dengan sebuah pesan. Memang kenapa kau kesal? Jangan kesal nanti gantengnya hilang, ucap Pak Heri membalas pesannya. Hei, nanti Bagas ceritain deh, kalau ketemu, balas Bagas dengan terlihat bahagia. Setelah beberapa lama, terlihat mobil Pak Heri terparkir depan rumah Bagas. Sesaat Bagas langsung keluar untuk menemuinya dan kini mereka berdua tengah berada di dalam mobil. Mau kemana kita Pak? Tanya Bagas. Kita mau ke puncak, ucap Pak Heri dengan antusias. Wah, mantap tuh, Bagas udah lama juga gak pernah ke puncak, balas Bagas dengan terasa sangat bahagia. Oh, iya Bapak teringat dengan perkataanmu tadi, memangnya kenapa kesal? Tanya Pak Heri. Ya gitu Pak, lagi-lagi Mama sama Papa di hari weekend, bukannya ada di rumah malah pada mau keluar negeri. Katanya ada urusan pekerjaan yang harus diselesaikan. Kan lumayan 2 hari libur ini, malah pada pergi, gimana gak kesal coba, ucap Bagas dengan nada sedikit emosi. Ya sudah, jangan kesalkan, sekarang sama Bapak kita jalan-jalan ke puncak. Biar pikiran kamu refresh di sana, ucap Pak Heri dengan menenangkan. Iya Pak, makasih ya, balas Bagas dengan senyum lembutnya ke arah wajah Pak Heri. Sama-sama sayang, ucap Pak Heri sesaat. Sontak membuat hati Bagas berbunga-bunga dengan mendengar ucapan Pak Heri barusan. Setelah beberapa lama mereka sampai di sebuah villa dengan pemandangan yang sangat indah. Terlihat mereka berdua tengah beristirahat dengan duduk di sebuah sofa panjang membentang ke arah kolam renang. Pak, makasih ya Bapak sudah buat Bagas bahagia terus, ucap Bagas. Sama-sama sayang, ucap Pak Heri dengan lembut sambil membelai rambut Bagas. Sesaat kedua mata mereka saling berpandangan dengan sebuah makna yang mendalam. Terasa sentuhan tangan Pak Heri begitu sangat lembut, sampai membuat tubuh gempal Bagas sedikit bergetar. Dengan wajah mereka saling berdekatan tanpa sadar, detak jantung Bagas terasa sangat kencang, begitu pula dengan yang dirasakan Pak Heri. Pak Heri terasa sangat lembut, namun beliau begitu sangat berwibawa. Ketegasannya menjadi sebuah candu, dan pesona beliau membuat Bagas untuk menyerahkan segalanya. Setelah beberapa lama kemudian, tubuh Bagas merasa sangat lelah, dengan keringat deras yang mengalir. Nafasnya terus tersengal dengan posisi tubuh terlentang. Sedangkan tubuh gempal Pak Heri bersandar pada sebuah bahu sofa dekat dengan Bagas. Kembali tangan beliau membelai lembut kepala Bagas. Pak Bagas sangat merasa bahagia, tidak ada kata selain bahagia dengan bersama Bapak, ucap Bagas. Dengan menatap ke arah Pak Heri, terlihat sebuah senyum menawan yang membuat nyaman Bagas. Pak, besok kan masih libur, jadi bagaimana kalau kita menginap saja semalam di sini, ucap Bagas dengan antusias. Setelah mereka berdua membersihkan badan, kini tengah menikmati sebuah makan sore di meja makan. Boleh juga, malah itu yang Bapak mau, supaya bisa dekat dengan kamu terus, ucap Pak Heri dengan menggoda. Asik lah, ucap Bagas dengan tertawa gembira. Di malam hari mereka berdua tengah menikmati secangkir kopi hangat di ruangan terbuka. Dengan terlihat pemandangan yang indah membentang luas di malam hari. Bagus ya Pak, kalau di malam hari lampu rumah terlihat seperti kunang-kunang, ucap Bagas. Iya, kamu suka? Tanya Pak Heri. Suka Pak, bagus, indah terlihat, apalagi sambil minum kopi sama Bapak, ucap Bagas sambil tersenyum. Kamu ini bisa saja, balas Pak Heri dengan sebuah senyumnya. Tumben ya di puncak kok cuacanya panas, ucap Pak Heri. Iya Pak, bagaimana kalau kita berenang, ucap Bagas. Boleh juga, balas Pak Heri. Setelah menghabiskan kopi panas, mereka berdua menuju kolam renang yang letaknya tak jauh. Bagas terlihat melepaskan kaosnya dengan memakai celana pendek. Begitu pula dengan Pak Heri yang berada di sampingnya. Sesaat mereka berdua berenang dengan balapan untuk menuju sisi ujung kolam. Hampir beberapa kali, sesaat Bagas merasa kelelahan dengan nafasnya tersengal berat. Sedangkan Pak Heri biasa saja dengan duduk di tepi kolam dekat Bagas. Masa kalah sama Bapak, ucap Pak Heri. Ya jelas kalahkan Bapak guru olahraga, ucap Bagas. Kamu ini bisa saja, balas Pak Heri dengan tertawa. Terlihat mereka melanjutkan kembali berenang, namun Bagas merasakan kedua kakinya kram. Sontak Pak Heri langsung membawanya ke sebuah gazebo yang letaknya tak jauh dari kolam. Dengan tubuh gempal Bagas dibopong karena tidak bisa berjalan. Kamu tidak apa-apa? Tanya Pak Heri dengan memijat kedua kaki Bagas bergantian. Enggak tahu Pak, kok susah digerakin, ucap Bagas. Ini kram namanya, nanti juga sembuh setelah Bapak pijat, ucap Pak Heri. Sepertinya tadi kamu tidak pemanasan dulu, dan juga kamu sudah lama tidak berenang,
ucap kembali Pak Heri sambil memijat kaki Bagas. Iya Pak, sepertinya begitu, balas Bagas. Bagas merasakan kembali darahnya mengalir dengan begitu cepat. Tubuh gempalnya tiba-tiba panas. Seiring dengan pijatan tangan Pak Heri, pada kedua kakinya terasa begitu sensitif. Sesekali Bagas terdengar mengadu entah itu sakit atau nikmat, namun malah membuat Pak Heri menjadi hilaf. Dengan kegagahan beliau dipaksa untuk keluar. Terdengar suara angin malam yang begitu sayul, dengan sebuah suara jangkrik yang menghiasi malam. Menjadi saksi mereka berdua yang tengah berada di dalam sebuah gazebo. Kayu yang tua menahan sisi liar Pak Heri yang begitu sangat mendominasi. Seolah Bagas dengan pasrah menyerahkan segalanya menuju puncak yang bahagia. Kini mereka berdua sangat kelelahan dengan tertidur lelap di sebuah ranjang. Keesokan harinya, terlihat mereka berdua bergegas untuk meninggalkan villa tersebut. Makasih ya Pak Bagas, senang banget bisa berduaan bersama Bapak, ucap Bagas. Iya sayang, Bapak juga sangat senang, ucap Pak Heri. Hampir beberapa jam perjalanan, akhirnya sampai di rumah Bagas, dengan masih sangat rindu dan ingin selalu bersama dengan Pak Heri. Terlihat Bagas keluar dari dalam mobil perlahan berjalan masuk ke dalam rumahnya. Setiap jam istirahat Bagas menyempatkan waktu datang ke ruangan Pak Heri. Sontak membuat perhatian Yudi, teman dekat Bagas. Gas, kenapa sih lu, kalau setiap jam istirahat pasti ke ruangan Pak Heri? Tanya Yudi dengan penasaran. Polis, gua lagi terapi mental sama Pak Heri. Lu gak tau kan Pak Heri itu sebenarnya lulusan psikologi, ucap Bagas. Pantas gua kira ada apa, soalnya banyak orang yang ngomongin lu aneh-aneh, gua gak terima dong, ucap Yudi. Siap, tenang aja, makasih ya lu udah perhatian sama gua, ucap Bagas. Waktu berlalu begitu sangat cepat, sampai tak terasa sebentar lagi ujian untuk kelulusan. Hubungan Pak Heri dan Bagas terlihat baik-baik saja sampai sekarang. Malah Bagas sudah diperkenalkan dengan istri dan anaknya Pak Heri. Waktu istri Pak Heri datang bersama anak laki-lakinya, begitu terlihat ramah dan baik dengan anak Pak Heri yang masih kecil. Lucu dan sangat menggemaskan, wajahnya mirip dengan Pak Heri, tampan dan berbadan gempal. Di suatu malam Bagas tengah bersama dengan kedua orang tuanya untuk membicarakan masalah pendidikan Bagas. Kedua orang tua Bagas ingin Bagas melanjutkan sekolahnya ke luar negeri. Namun Bagas menolaknya mentah-mentah, karena kalau Bagas sampai sekolah ke luar negeri, pasti Bagas tidak akan sering bertemu dengan Pak Heri. Sempat menuai pro dan kontra, Papa Bagas terlihat marah dengan ditenangkan oleh istrinya. Sudah Pak, mungkin itu pilihan Bagas, kita tidak boleh memaksanya, ucap istrinya. Tapi Ma, tahu sendiri kan pendidikan di sini seperti ini, mau jadi apa Bagas nantinya, balas suaminya dengan nada tegas. Pokoknya Bagas tidak mau keluar negeri, ucap Bagas dan langsung berlalu ke dalam kamarnya. Dasar anak tidak tahu diuntung, dikasih pilihan bagus malah ditolaknya, ucap keras papahnya. Sesaat pikiran Bagas kacau dengan keputusan papahnya yang mau menyekolahkan dirinya ke luar negeri. Pak, saya kasih tahu ya, sepertinya Pak Heri tengah melakukan sesuatu di dalam ruangannya, ucap seorang siswa kepada kepala sekolah. Melakukan apa memang? Tanya kepala sekolah itu kepada siswanya. Lihat aja sendiri, jawab siswa itu dan berlalu pergi. Dasar anak nakal, tidak tahu sopan santun kamu itu, disekolahin biar pintar dan tahu tata krama, ucap kepala sekolah dengan memakinya. Anak siswa itu yang tidak suka dengan Bagas terlihat seperti berandalan di sekolahnya. Sesaat Pak Kepala Sekolah langsung berjalan menuju ruangan Pak Heri dengan rasa penasaran atas ucapan siswa tadi. Tak lama kini kepala sekolah itu telah berada di depan pintu ruangan Pak Heri. Namun beliau mendengar suara yang aneh dan tidak lumrah. Dengan amarahnya beliau langsung mendobrak pintu itu. Beruak, terlihat Bagas dan Pak Heri sedang berbuat. Sontak langsung menyulut emosi Pak Kepala Sekolah. Mulai hari ini, saya pecat kamu, ucap Pak Kepala Sekolah dengan nada tegas penuh amarah kepada Pak Heri. Pak Heri dan Bagas sangat terkejut, terlihat wajah mereka berdua ketakutan dan panik. Kamu ke ruangan saya sekarang, ucap tegas Pak Kepala Sekolah kepada Bagas. Bisa-bisanya kamu melakukan hal seperti itu, ucap Pak Kepala Sekolah, duduk di ruangannya kepada Bagas yang tengah berdiri di hadapannya. Saya bisa laporkan ini sama orang tuamu, ucap kembali Pak Kepala Sekolah. Mulai hari ini, saya keluarkan kamu, ucapnya marah. Saya mohon jangan keluarkan saya Pak, saya berjanji tidak akan berbuat itu lagi, ucap Bagas dengan memelas. Tidak bisa, perbuatan kamu sudah mencoreng nama baik sekolah ini, sekarang kamu keluar, ucap tegas kepala sekolah. Sampai berita ini
terdengar kepada kedua orang tua Bagas dan menjadi perhatian di sekolahnya. Bagas duduk dengan kepala tertunduk seolah sedang dihakimi oleh kedua orang tuanya. "Anak sialan bikin malu saja," ucap papahnya dengan marah. "Kenapa kamu sampai berbuat seperti ini, Hat?" Jawab tanya ibunya dengan marah. "Kamu tahu, kamu itu sudah membuat aib bagi keluarga kita," ucap kembali ibunya. "Dasar biadab," ucap papahnya dengan menampar keras pipi Bagas langsung memerah. Plakak. Tiba-tiba Bagas berontak. Papa sama Mamah tahu Har, Bagas itu merasa kesepian di rumah. Bagas sendirian, tidak ada yang sayang sama Bagas. Tidak ada yang perhatian sama Bagas. Setiap hari Bagas merasa sendiri seakan tidak punya orang tua. Bagas tidak butuh semua kekayaan ini. Bagas hanya butuh kasih sayang yang tulus dari kedua orang tua. "Puas kalian," ucap Bagas dengan tegas dan amarah. Terlihat air matanya sampai menetes ke lantai. Dengan mendengar sebuah alasan dari Bagas, akhirnya kedua orang tua Bagas sadar akan kesalahannya. Dengan membuat Bagas menjadi seperti ini, di sisi lain kedua orang tuanya sangat terpukul mendengar berita ini. Namun dengan berpikir bijaksana semua kembali atas kesalahannya. Akhirnya Bagas dengan berat menuruti permintaan kedua orang tuanya untuk melanjutkan sekolahnya ke luar negeri. Sedangkan Pak Heri entah kemana Bagas sangat merindukannya. Handphone beliau tidak aktif, mencoba beberapa kali untuk dihubungi. Kadang Bagas rindu akan masa-masa indah bersama dengan beliau yang begitu tulus menyayanginya. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.